Ya, saya baru selesai pulang dari sekolah hari ini. Saya mau sampaikan bahwa ya kalau kita melihat kondisi pendidikan di Sula, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ini, menurut saya secara umum mutu pendidikannya sangat rendah sekali. Ya, kebetulan saya mengajar di tingkat madrasah, bahwa ya ini kita lihat dari keaktifan siswa di dalam kelas, kemudian motivasi siswa dalam belajar. Nah, itu menurut saya sangat rendah sekali. Ini bukan hanya tahun ini, tahun-tahun berapa tahun yang lalu seperti itu juga. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya saya sebagai seorang guru. Ya, saya terus mengupgrade diri menjadi versi yang terbaik. Hari ini walaupun saya masih banyak kekurangan sebagai seorang guru dalam hal mendidik dan membangun karakter siswa menjadi lebih baik, ya masih terus itu sebuah tanggung jawab besar. Saya terus mengabdi, karena menurut saya ketika kita ingin merubah seorang siswa menjadi baik, maka kita sebagai seorang guru kita harus merubah diri dulu menjadi baik. Tapi persoalannya bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas di kita sebagai seorang guru, tapi hanya kompleks sekali menurut saya untuk pendidikan di daerah saya nih. Karena dari sistem pemerintahan saja, dari sistem khususnya di tingkat kabupaten itu, pemerintah khususnya bupati dan wakil bupati maupun kepala dinas pendidikan itu tidak memperhatikan tentang kemajuan pendidikan di Sula ini, khususnya tingkat SD maupun SMP, sehingga berpengaruh pada tingkat madrasah yang sekarang saya sebagai seorang guru mengajar tingkat madrasah sekarang. Itu sangat pengaruh sekali, karena fondasi kalau misalnya seorang siswa dari tingkat SD, SMP-nya lemah dalam hal perhitungan, dalam hal literasi, tingkat pemahaman materi tingkat pemahaman siswa dalam memahami pelajaran, kemudian keaktifan kelas itu, menurut saya kalau misalnya tidak dibangun dari dasar, dari SD fondasinya, maka pada akhirnya akan terbawa sampai tingkat SMP, yang lebih parah adalah tingkat MA atau tingkat SMA. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Karena kepala dinas yang ditempatkan tidak meritokrasi, artinya tidak pada tempatnya orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi seorang yang mengetahui tentang seluk-beluknya pendidikan. Kabarnya sekarang bukan itu, malah orang di bidang kesehatan. Itu bukan hanya itu, pada beberapa tahun kemarin selama kabupaten ini sudah terbentuk, sudah 20 tahun ini, bahwa kepala dinas itu bukan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengetahui aspek-aspek atau metode tentang pendidikan itu, yang bisa jadi mereka dari keguruan misalnya, seperti itu. Tidak seperti itu, tapi malah orang-orang yang di luar dari itu. Ada yang pertanian, sekarang sekarang kesehatan. Sehingga dan penempatan kepala dinas itu bukan soal kompetensinya, bukan kapasitasnya, tapi suka dan tidak suka. Sehingga dalam 20 tahun terakhir, walaupun Kabupaten Sula sudah berdiri, sudah berkembang, tapi mutu pendidikan kita sangat rendah sekali. Itu saya sebagai seorang guru, saya alami seperti itu. Karena dilihat dari literasi dan keaktifan dalam siswa dalam memahami pelajaran siswa, memahami pelajaran yang guru sampaikan. Apakah itu memang juga menjadi peran besar juga seorang guru, cara mengajar juga harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya cara mengajar guru itu diperbaiki, itu juga tanggung jawab pemerintah juga menurut saya.
Nah, misalnya kalau saya sebagai seorang guru memperbaiki cara mengajar saya, tapi kalau masih di sisi lain siswa juga tidak didukung oleh orang tuanya, kemudian support sistemnya di lingkungan masyarakatnya tidak mendukung, juga kita sebagai seorang guru juga akan seperti misalnya kita hanya bekerja sendiri saja gitu. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi akan tidak mempunyai dampak karena tidak didukung oleh stakeholder. Karena pendidikan ini kan kita bicara bukan hanya satu aspek saja, bukan dari sisi guru, tapi seluruh hal yang mempengaruhi tingkat masyarakatnya, lingkungan siswa tersebut berada, kemudian orang tuanya. Itu menurut saya antara lingkungan pemerintah dan lingkungan siswa berada dan orang tuanya itu belum mendukung 100%, tidak mendukung sama sekali, karena orang tua tidak mempunyai kesadaran tentang ketika kita sebagai seorang guru bisa mengeluh tentang siswa punya masalah, oh seperti ini, kreatifnya dengan kelas seperti ini dan seterusnya, mas. Artinya kita mengeluh misalnya di orang tua tentang kekurangan anak didiknya seperti tidak baik gitu misalnya. Tapi ya mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Artinya mereka sih tidak tahu mereka harus mulai dari mana. Mereka ketika mereka serahkan anak di sekolah, ya sudah, itu mereka langsung jawab. Mereka menganggap guru yang punya tanggung jawab penuh merubah anaknya. Padahal sesungguhnya yang peran penting itu orang tua. Guru hanya berapa persen saja, 25% menurut saya, karena waktu yang paling banyak itu di lingkungan masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kompleksitas ini bisa terjadi karena memang dari sistem pemerintahan itu tidak mendukung seperti itu, sehingga kompetensi motivasi belajar itu sangat rendah, baik dari sisi siswa maupun orang tua juga dalam memperhatikan anaknya untuk bisa meningkatkan prestasi belajarnya juga menurun. Kemudian dalam sisi guru juga tidak ingin memperbaiki menjadi versi yang terbaik menjadi seorang guru profesional gitu. Nah, ini saya alami sendiri. Saya saat ini walaupun saya sampaikan ini bukan saya sebagai seorang guru yang baik, tapi saya dalam proses untuk memperbaiki menjadi guru yang lebih baik gitu. Sehingga saya tahu persoalan problemnya, hal-hal yang menghambat saya sebagai seorang guru untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi seorang guru profesional. Itu tantangan sangat besar sekali, karena di daerah saya itu orang baik itu dibanding dengan orang yang tidak baik, itu orang lebih suka orang yang tidak baik. Begitu. Orang menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk memperoleh kebenaran. Ya orang itu di tengah-tengah masyarakat itu tidak diberi sebuah sanksi atau dinilai yang tidak baik, maka biasa saja. Artinya dan orang yang tidak baik tidak mendapat, orang yang baik tidak mendapat apresiasi positif. Malah orang yang baik, misalnya orang yang jujur atau orang yang ingin menegakkan misalnya aturan di sekolah misalnya, itu ada beberapa orang yang memang tidak setuju, yang tidak sepakat gitu. Artinya mereka merasa bahwa misalnya kalau mereka punya anak kurang, misalnya kita tahu bahwa misalnya siswa yang tidak malah sekolah, misalnya tidak buat tugas atau apa yang disampaikan oleh guru tidak diindahkan, kemudian si karakternya kurang bagus, ya itu juga kemudian misalnya hasil ulangannya atau semesternya kurang bagus, itu sebenarnya siswa-siswa seperti itu pantasnya tidak bisa naik kelas sebenarnya. Tapi kenyataannya ketika siswa itu kita tidak naik kelas, itu ya akan menjadi sorotan masyarakat gitu. Artinya menjadi pilihan buruk untuk kita sebagai seorang guru gitu. Tapi sebagian masyarakat memang ada tertentu yang support itu, memang mendukung itu, tapi yang seperti itu kenyataan. Ya di sini saya mau share saja, memang kalau ada guru
saya ini mau sampaikan. Saya banyak masalah sebenarnya yang terjadi di seluruh pendidikan, sehingga saya mau dari mana, sehingga yang saya rasakan saat ini, yang saya alami saat ini, itu sebenarnya banyak hal sebenarnya hari ini. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi untuk saat ini saya batasi sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu baru nanti saya share lagi, mungkin saya share ya terkait dengan ini. Dan saya tidak tahu nanti tanggapan masyarakat seperti apa ketika teman-teman guru saya atau orang tua misalnya melihat video saya ini ketika saya post di media sosial. Tanggapan mereka seperti apa, pasti banyak yang negatif ya. Tapi saya berusaha untuk menjadi seorang guru yang jujur, karena ketika kita ingin merubah diri menjadi lebih baik, maka kita harus jujur dulu. Kita harus jujur terhadap kondisi yang ada. Dan sebenarnya saya tidak mau sampaikan ini sebenarnya. Saya gimana ya, saya takut dinilai atau judge oleh teman-teman guru saya. Tapi ya, yang terlintas saat ini di pikiran saya untuk membuat konten ini seperti ini yang saya sampaikan. Sebenarnya ada bahan lain, tapi yang muncul dominan yang seperti ini. Karena kebetulan saya pulang sekolah, sehingga walaupun lelah, tapi saya berusaha membuat konten karena saya sudah berjanji berkomitmen pada diri saya harus konsisten setiap hari membuat konten. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, ya, untuk menuju Sula menjadi lebih baik. Sula maju. Ketika Sula ingin maju, maka pendidikannya harus maju. Dan di dalamnya itu terdiri atas guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Itu yang paling dominan, pemerintah yang berperan penting. Pemerintah yang merubah masyarakat. Selama pemerintah punya berniat baik terhadap masyarakat untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik dengan menempatkan orang tidak pada tempatnya, seperti kepala dinas, orang yang mengerti pendidikan, maka sulit untuk kita merubah Sula menjadi baik, ya. Nah, di sini saya sampaikan, ini hanya sebatas sharing, ya. Kalau misalnya ya tidak sependapat dengan saya, itu menurut saya bisa jadi benar. Menurut saya itu benar. Kalau menurut yang mendengarkan video ini, kalau menurut kalian salah, ya semua kembali kepada yang mendengarkan. Oke, terima kasih.